salah ya. Jadi kemarin kita sudah membahas bab kalangan ya, sama tarif daripada ilmu nahwu. Karena ini hari pertama puasa, akan ada sedikit pertanyaan ya, apa kalian fokus apa enggak? Jadi kalau nggak bisa jawab mungkin betulan puasa, kalau enggak ya ditutup, silakan ditutup. Semua kitabnya ditutup, catatan juga ditutup. Berarti di sini hanya mengandalkan kemampuan kalian, berarti itu aja. Karena kita udah seminggu gak ketemu ya kak? Iya. Harusnya berarti kan harus udah selesai gitu. Udah, cukup. Kenapa takut? Santai aja. Fawas, Raihan Fawas. Oke, Raihan Fawas. Ma huwa ilmu an-nahwi. Apa? Nahwi. Apa itu ilmu nahwu? Apa dia ilmu nahwu tuh? Ilmu. Astagfirullahaladzim. Masih kan? Kenapa bisa lupa? Murojaah. Kenapa belum murojaah? Bang. Tahunan. Akifah. Oh, tidak ada. Apa yang ada berarti di sini? Indah. Ma huwa ilmun nahwi. Ilmu warafu bihi ahwali awal kalimah kalam kalimat binaan kalam yang roban binaan Kalimah kalim ilmun yurahuhi awal awal kalibin roban binaan i'raban wa binaan. Oke, itu yang disebut dengan ilmu nahwi. Mal maksud min qawlihi awakhiru al-kalimi ahwalu awakhiril kalimi. Apa maksudnya? Apa maksudnya udah? Ahwalu awakhiri al-kalimi. Apa kalim deh? Apa nih maksudnya nih kalim nih? Apa tuh? Marfu masuk Hah? marfu masuk Enggak. Al-salim. Kalim jama'. Jama' apa mufrad? Al-kalim. kalim jama Jama'. Oke, mufradnya? kalimah Oke, berarti kalim ini maksudnya apa aja nih? ismun Terus? Terus? Terus apa lagi? Ismun. ismun awal kalim Kan apa? Ilmun. Jadi coba jelasin deh. Ilmun yurahuhi ahwalu awakhir kalimi i'raban wa binaan. Coba jelasin. Jangan ditutup. ismun awal ilmun ya orafu bihi Coba jelasin. ilmun orafu di ahwa di sabari ma'rifatihi Marifati apa? ma'rifati ilm al masail Oke. i'raban pembinaan awal kalimah Nah, apa tuh ahwal akhir kali? awal kalimah wa al marfu aw mansub al majrur min ism Isim doang. ism wa harfun Terus? semua harfun wa fi'al Terus? Udah. Ada lagi yang lain? agar kita bina Oke, i'raban wa binaan ini fungsinya untuk apa kemarin? I'raban wa binaan itu fungsinya kemarin untuk apa? Sama. Dafa. Mana Daf? Mana Daf? Oke, Daf. I'raban wa binaan kemarin untuk apa, Daf? I'raban wa binaan. Apa fungsinya? Buat apa dia?
Oh, irobal walidina an iroji asorof, Kenapa? karena sorof imma fil awal atau fil wasat. Maksudnya? Gimana sih? Nggak tahu. Iroji asorof, iroji asorof, ilmu sorof. Emang dia belum keluar? Belum. Ya terus? Kan ilmu sorof kan juga membahas awakhir. Tamam. Nah, awakhirnya Sama ini. nanti keluar karena irob dan bina, karena irob dan bina di nahu nggak ada di sorof. Tamam. Nah, ya dan bina itu khusus gitu ya dalam pembahasan nahwu, sedangkan sorof itu tidak membahas, meskipun dia membahas awakhir dan awakhirnya awakhiril kalimah, akan tetapi dia tidak membahas yang bentukannya i'rab sama al-bina. Tamam. Dafa, terus jia. Lima ada bada'a jiha atau bada'a al-matin bibabil kalam. Kenapa? Apa maksudnya? Enggak. Enggak, kenapa? Ya udah, kenapa mulai dengan kalam? Oh, enggak mulai dengan Maksudnya umum nih, kenapa mulai dengan kalam? karena kan bahas ini awal awalnya kan bisa dari dalam, makanya kita harus bahas. Oke, tamam. Bagus. Atau bahasa lainnya adalah karena dia merupakan maksud bidat, tapi jangan hafalan ya. Misalnya kalau ente bilang cuma maksud bidat, itu hafalan. Maksudnya maksud bidat. Tadi kita sudah mengetahui nahwu dia adalah membahas tentang akhwal awakhir al-kalim dan akhwal awakhir al-kalim. Jadi nggak mungkin kecuali dalam sebuah tarkib. Karena al-mufradat nggak bisa, gitu ya. Ada ahwal tersebut, ahwalul i'rab, rafa', nasab, jar, dan itu nggak mungkin ada kecuali dalam sebuah tarkib, dan tarkib di dalam nahwu itu disebut dengan al-kalam. Oke. Ma huwa al-kalam nadir. اللفظ المركب والمفيد بالوضع. Al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wada'i. Ma makna al-wada'? الوضع إذن نضعه بإزاء المعنى التي يدل عليه. Mal maksud min al-wada' huna? وضع العربي. Wadul arabi. Terus kalau wadul arabi mengeluarkan apa berarti? أعجمي. Ajami. Terus kalam sahih, kalam al-majnun disebut kalam juga. Mata? Karena nggak masuk ke maksud. Jadi maksud daripada wada ini apa berarti kalau kayak gitu? وضع العرب إزاء المعنى الذي يدل عليه. Kalau misalnya ente memaknai wada ini dengan bimakna ja'al, ini ja'al arabi, yang keluar tadi apa? Iya. Al-ajami. Terus gimana dengan kalam sahih tadi, kalam al-majnun? Ikut kata syarif al-qasdu. Oke, berarti bisa di mana al-fasad gitu ya. Dan itu yang paling ahsan gitu di mana al-fasad. Sedangkan di wadil arabi kan tadi masih terkena i'tirad, sedangkan bil qasdi to'an ya keluar karena al dengan al yang di awal itu tadi di al-kalam. Tamam. Daul. Kemarin kita sudah membahas pembahasan alamah. Oke, mahiyal alamah. Kos, Apa itu alamah, Daul? kosong. Apa itu khosoh? Masya Allah. Mayyizuhu an ghairihi. Berarti maksudnya gimana tuh berarti?
Maksudnya berarti gimana tuh? Yumayizu an ghairihi. Berarti maksudnya gimana? Yang mananya buat itu aja, nggak yang lain nggak ada. Oke, sama. Berarti ada di dia doang gitu ya. Yujad fi syai'i wala yujad fi ghairihi. Berarti maksud daripada alamatul ismi itu berarti maksudnya apa? Alamat resmi itu berarti alamat alladhi yumayyizu al-ismi al-haqqi wal fi'li. Oke, berarti alamatun tadullu gitu ya. Ala al-ismi faqat walaysa fi ghairihi. Walaysa fi ghairihi. Oke ya. Kemudian kemarin salah satu alamat daripada isim dia adalah al-khafat atau disebut juga dengan al-jar. Ya kan ya? Faqih. Mahwal khafat ki kemarin. Ibarat yang kupiin. Ya, terus dia ibarat anil kufiyin. Yang anak tanyakan adalah khafat itu apa? Apa ki? Apa itu kasr? Apa itu khafat? Apa itu jar? Apa itu khafat? Tamam. Radita. Oke. Ma huwa al-khafat? Radita. Apa khafat itu? Kasrah Kasrah apa? Kasrah doang. di akhir kali. Terus? Kenapa dia bisa jadi kasrah? Karena diawali harfu jar. Itu doang? Apa kemarin? Mahwal khafat kemarin? Ibaratun an Ibaratun anil kasrah. Tahdusu ba'da dukhuli amil. Aywa, tahdutsu ba'da dukhuli amilil khafdi. Nah, itu yang disebut dengan al-khafat, awil jar. Dia ibaratun anil kasrah, ya mu'abbar bihi anil kasrah. Gitu ya, khafat ini mu'abbarun bihi anil kasrah. Berarti ta'bir yang lain untuk selain khafat dia adalah kasrah. Yang mana si kasrah ini apa? Tahdus. Ada inda dukhuli amilil khafdi. Oke ya. Tamam. Syauqi. Mahul amil. Karena kan tadi kan ibaratun anil kasrah tahdutsu inda dukhuli amilil khafdi. Karena jelasin amil kan ya. Nah, mahul amil. Apa maksud daripada amil ini apa? Pak E, bukan Pak E kan? Apa amil? Apa ki? Mahul amil ki? Berarti pakainya Mahul amil. bukan. Tamam. Bilda. Wil? Oke. Mahul amil Wil? Apa itu yang menjadikan sesuatu itu rofa, nasab atau jar? Itu doang? Yang lain? Ada yang menjawab? Mahul amil? Oke, mayak tadi makna ya kan ya? Jadi bukan yang menyebabkan dia rofa, nasab atau jar, enggak. Bukan yang menyebabkan dia rofa, nasab atau jar. Itu adalah alamah. Itu yang disebut dengan alamah yang nanti akan kita jelaskan gitu ya di sini. Oke, yang menuntut untuk sebuah kalimat itu sebuah makna. Maksudnya maknanya fa'iliyah. Ya kan ya? Maknanya misalnya oh si Zaid ini menjadi fa'il atau menjadi maf'uliyah, itu makna tuh.
Gitu ya, karena itu makna baru untuk sebuah isim berarti kan ya. Iya. Nah, itu nayak tadi al-makna menuntut kepada sebuah makna, itu yang disebut dengan amil. Apa amilnya? Misalnya di Zaidun fa'il, misalnya ja'a ya amil, ya kan ya. Oke. Kemudian Husain Fadli, mana Husain? Salah satu alamat daripada isim kemarin adalah khafad. Kenapa khafad ini dia alamah hanya untuk isim? Ma illatul ikhtisas bi annal khafda illah bi annal khafda khassah lil ism laisa lil fi'li wala al harf. Kenapa? Karena kan alamat kan gitu kan ya. La yujad fi syai' wa la yujad fi ghairihi. Berarti harus kita buktikan nih. Emang khafad ini dia khusus buat isim doang. Apa buktinya? Ma illatul ikhtisas. Ya kan ya? Ayo, apa Sen? Apa illah ikhtisas, bahwasanya khafad ini hanya khusus untuk isim. Karena ini harus ditanyakan, karena antum bilang alamah dia kan ya. Kalau alamah kan yujad fi syai' wa la yujad fi ghairihi. Sebagaimana dhahik dia merupakan alamah bagi insan yang enggak ada di sesuatu hayawan yang lain. Maka di sini juga harus sama kayak gitu. Khafad dia katanya alamah untuk isim. Maka ini harus jelas nih. Berarti harus gak ada di fi'il dan harus gak ada di huruf. Tapi apa penyebabnya bahwasanya dia itu khusus untuk isim? Apa Sen? Azam, mana azam? Azam. Apa ilatul ikhtisasnya? Kenapa khafad ini khusus hanya untuk isim? Kenapa dia khusus hanya untuk isim? Kenapa? Khafad, jar, kasroh dia khusus untuk isim ini kenapa nih? Kenapa fi'il gak bisa? Berarti kan gitu ya? Kenapa huruf juga gak bisa? Berarti kalau seperti kan dia khusus untuk isim. Nah, kenapa tuh? Tamam. Tuh. Kenapa tuh? Ma illatul ikhtisas apa? Kenapa isim khafad ini ciri khusus hanya untuk isim? Kenapa? Karena dia asar ba'da harfi idhofah. Asar ba'da harfi idhofah. Asar Ba'da harfi idhofah. ba'da harfil idhofah. Misalkan ya fil masjid Sabar. Jangan buru-buru ke contoh. Asar dari harf idhofi. harful idhofi apa harf terus idhofah. Ya, gimana? Harf idhofah. Sama Idhofah. idhofah berarti. Gitu kan ya? Oke, betul. Istilahnya dia merupakan asar daripada huruf dan idhofah. Karena kemarin amilul khafdi itu cuman ada dua, imma bil harfi wa imma bil idhofah. Huruf masuk pada huruf bisa gak? Bisa. Ya kan ya? Sedangkan berarti dia bisa masuk ke isim. Tapi huruf masuk ke fi'il bisa apa enggak? Enggak bisa juga. Begitupun idhofah seperti gulam Zaidin. Bisa masuk gulam ini yang merupakan mudhof dia ke fi'il? Nggak bisa masuk ke haraf? Nggak bisa. Makanya khafad itu dia asar. Gitu ya, dia alamah khusus hanya untuk isim. Karena tadi amilul khafdi kan cuma ada dua, imma bil harfi wa imma bil idhofah. Memang. Taufik.
Kemarin salah satu ciri alamat daripada isim juga dia tanwin. Kenapa? Tanwin ini juga dia hanya khusus untuk isim. Nggak ada di fiil dan nggak ada di huruf. Nah, dia merupakan alamat untuk isim. Kenapa, Fik? Kemudian Salma. Salma. Kenapa, Ma? Kenapa dia itu hanya khusus untuk isim. Tanwin ini hanya khusus untuk isim, nggak bisa masuk ke fiil dan juga dia nggak bisa masuk ke huruf. Sama. Haikal. Oke. Kenapa, Kal? Mulki. Nih. Kenapa? Hah? Nggak tahu. Kenapa? Kok bisa kalian nggak tahu? Kenapa tanwin ini khusus hanya untuk isim? Udah Anda sebutin kan? Harusnya? Ya. Maksudnya kalau belum bilang juga gitu loh. Takutnya anak kelupaan kan, oh ternyata belum Anda sebutin gitu loh. Maksudnya takutnya kalian ini gara-gara gak taunya, itu mungkin gara-gara anak. Paham kan ya? Maksudnya kalau belum berarti anak sebutin sekarang gitu loh. Tapi kalau udah berarti ya berarti kalian yang salah. Belum deh kayaknya. Kayaknya udah. Ini belum. Mungkin anak dengerinnya nggak detail nih. Ya, itu berarti kalau itu bukan salah anak dong. Soalnya di catatan anak ada. Arik. Krik, kenapa Rik? Lianna ism lianna tanwin yufidu tankir. Wal ism yumkin an yakuna nakiratan aw ma'rifatan. Sama. Oke. Karena fiil itu gak punya tankir sama ta'rif. Gak bisa nakiro atau dia gak nakiro dan juga gak ma'rif. Sehingga membutuhkan tanwin untuk membedakan. Karena kemarin kita sudah membahas tanwin, itu ada tanwin ta'rif atau tanwin tamkin. Kenapa disebut tanwin kemarin? Dalalati ala tamakunihi fil ismiyah. Jadi dengan seperti itu juga udah keluar di fiil, apalagi huruf. Ya kan ya? Kemudian dia juga ada kemarin tanwin takhir. Fiil itu gak punya kayak tadi ma'rifat sama nakiro karena semua daripada fiil itu nakiro. Gitu ya. Maka tanwin dia merupakan apa? Illah alif di apa namanya? Tanwin ini hanya khusus untuk isim. Apalagi muqabalah lebih zahir. Muqabalah kemarin di muqabalati, ya kan ya? Jam'il mudzakkari as-salim atau mufrad juga, ya kan ya? Kayak itu udah jelas banget. Begitupun iwat. Iya. Oke. Revanza. Revanza. Kemarin juga ciri khusus untuk fi'il dia adalah biqad. Apa illatul ikhtisas? Bahwasanya qad ini hanya untuk fi'il, tidak untuk isim dan tidak untuk huruf. Apa aja? Karena kalau qadril ism di makna hasbu. Jadi ya nanti Nih pertanyaannya, kenapa qad ini dia hanya, berarti kan kita udah gak ngomongin isim nih. Sekarang berarti ngomongin qad yang untuk fi'il kan? Oke, udah kita berarti gak ada sama sekali sangkutannya dengan qad yang dimakna ism, yang dimakna hasab. Oke ya. Yang sedang kita bicarakan berarti qad yang khusus untuk fi'il. Nah, kenapa qad itu khusus untuk fi'il? Dan dia tidak untuk isim, tidak juga untuk huruf. Kenapa? Apa aja?
Oke. Mel. Mel? Ya, Ustaz. Oke. Kenapa Mel? Kenapa dia qad itu hanya khusus untuk fi'il, tidak untuk isim dan tidak juga untuk huruf. Nah, Mel. Karena kalau masuk ke isim dia nggak punya makna wuku. Kenapa tadi? Karena kalau kod itu masuk ke isim nggak punya makna wuku. Terus makanya butuh kalau ke fi'il dia ada tahnya gitu. Coba rapiin lagi. Kalau kod itu masuk ke isim dia nggak punya wuku, dan kalau masuk ke fi'il dia ada makna wuku, dan wuku itu pasti tahqiq. Dikit. Ariko mana Ariko? Ariko mana? Gak ada. Benar. Ya, soalnya Nazri. Nama Nazri? Hah? Kenapa sih? Baru murojaah, berarti kalau baru murojaah masih nyangkut. Masih nyangkut. Sebenarnya masih ingat. masih ingat banget kalau baru murojaah. Gak makbul ujiannya. Ujian Syria. Zulfikar, mana Zulfikar? Fikar mana Fikar? Jawabannya sama tadi. Ilyas. Apa ya? Jawabannya sama lihat. Bukan. Itu apa gitu? Jadi Kalau qad disandingkan dengan yang lainnya, entah itu isim, entah itu huruf, maka dia tidak akan bisa mengeluarkan makna wuku. Apa bedanya? Itu ya, yang tak ingat itu juga salah. boleh nebak. Ya. Kalau qad kan dia memberikan menjelaskan zaman yang saya belum baca, tapi kalau Qad menjelaskan zaman. Maksudnya gimana? Qad kalau menjelaskan zaman. setelah Enggak, madi itu udah fi'il madi seperti doroba itu udah menjelaskan zaman tanpa ada qad. kalau ke isim kan enggak, dan ke harf juga. Ini Bang. Dan kalau kot itu kan kalau ke dalam mustarakat madi sama mudhari. Oke. Kalau madi dia jadinya tawaku. Kalau ke tahqiq, kalau ke mudhari jadinya tawaku atau taklil. Sedangkan tawaku itu tidak ada di isim sama di harf. Oke. Wuku', makna wuku' itu gak ada tuh di isim. Makanya qad kan itu kemarin apa? Ditahqiq. Maka kita di isim nih gak butuh tuh untuk mentahqiq sesuatu. Karena kenapa? Dari awal isim itu gak punya wuku'. Sedangkan di fi'il itu ada wuku'. Ya kan ya? Karena salah satu makna daripada fi'il adalah hadas, zaman sama wuku' nisbah. Itu salah satu maknanya. Maka kalau seperti itu fi'il punya makna wuku' gak? Punya makna wuku'. Ya kan ya? Supaya wuku' ini ada betulan terjadi ditambah qad untuk ditahqiq. Ya kan ya? Biar terjadi. Oh, betulan misalnya qoma Zaid, betulan misalnya qoma. Ya kan ya? Bahasanya wuku' al-qiyamudun yahtamil nih. Ya kan ya? Bisa jadi wuku' atau ghairu wuku'. Tapi ketika kita bilang qad qoma Zaidun, berarti apa? Memang si Zaid ini berdiri. Betulan gitu. Jelas ya? Atau tadi gitu fit at-tawaqu', kalau misalnya dia menjadi masuk ke mudhari gitu ya. Dan di isim sama sekali dia gak punya makna wuku', apalagi huruf. Jelas ya? Tamam. Wildan. Kemarin salah satu ciri yang lain adalah sin sama saufa. Kenapa dia juga hanya khusus untuk fi'il, tidak untuk isim dan tidak untuk huruf? Karena sin dan saufa itu individu istiqbal, Oke. dan
yang mustakbal itu hanya bisa di fi'il, nggak bisa di isim sama di harf. Sama, karena lagi-lagi berarti karena makna daripada isim itu gak punya makna zaman, dia gak punya makna istiqbal, ya kan ya, sehingga dia butuh untuk yang menunjukkan misalnya kepada suatu yang istiqbal tadi, ya kan ya, makanya dia hanya khusus untuk fi'il, jelas ya, dan khusus lagi untuk lebih jelasnya lagi, dia khusus untuk fi'il mudhari gitu ya, karena mudhari ini masih ihtimal juga kan, imal hadir wa imal mustaqbal. Rizky Ahmad Fauzi, Rizky Akbar. Kenapa kemarin ta'ut ta'nis as-sakinah dia juga merupakan ciri bagi fi'il saja, tidak untuk isim dan tidak untuk huruf. Kenapa? Jadi karena dia dulu ala takdir itu Pak. oke. Terus Luas. Dena, kenapa Den? Adalah ala taknis al-fa'il. Terus asakinahnya kharaja al-mutaharikah bil harakatil bina imma fil fi'il awil harfi. Nah, pertanyaannya ta'ut ta'nis as-sakinah dia apa tadi? Dia ciri khusus untuk fi'il, tidak untuk isim dan tidak untuk huruf. Kenapa? Kenapa dia hanya khusus ta'nis sakinah ini khusus nih hanya untuk si fi'il? Kenapa enggak untuk isim, enggak juga untuk huruf? Sukun alamat sukunnya. Alamat sukun itu alamat sukun itu kan Alamat sukun khafif, apa maksudnya alamat enggak, tadi kan sakinah kan sukunnya itu kan khafif. Enggak. Ciri daripada alamat daripada fi'il itu sukunnya, sakinahnya apa? Semuanya, majmu'nya. Ta'ut ta'nis as-sakinah. Ta'ut ta'nis sakinah. Oke, berarti nggak ada sama sekali sangkutan sama sebagiannya dong. Berarti majmu'nya semuanya kan ya, jami'uhu kan berarti kan ya. Secara keseluruhan, ini adalah ciri untuk fi'il. Kalau dia merupakan ciri atau alamat untuk fi'il, berarti tidak menjadi ciri atau alamat untuk isim dan juga tidak untuk huruf. Nah, pertanyaannya kenapa? Tadi udah setengah tuh jawabannya tadi. Tadi bahasanya apa tadi? Dalalah ala ta'nis Ayo dia dalalah ala ta'nisi al-fa'il. Fa'il itu ada kapan? Ketika ada fi'il, bukan ketika ada isim atau huruf. Jelasnya ya? Maka kalau seperti itu, karena fa'il ini bersandingan terus. Fa'il ini ada baru ketika ada apa? Ketika ada fi'il. Apakah dikatakan fa'il ini ada ketika ada isim? Ya kan ya? Kalau ada ketika ada huruf. Ya kan ya? Berarti kalau seperti itu ta'ut ta'nis as-sakinah dia merupakan ciri khusus hanya untuk fi'il. Jelaskan ya? Nah. Korek. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah membahas pembahasan ilmu nahwi dan dia adalah ilmu yu'rafu bihi ahwal wa awakhiril kalimi i'raban wa binaan, dan kita tahu bahwasanya karena dia membahas tentang ahwal awakhir al-kalim yang mana ahwal itu mencakup i'rab sama bina, dan ahwal tersebut ahwal wa awakhiril kalimi ini gak mungkin ada di dalam mufradat, la yumkin mawjuda fil mufradat, dia pasti ada di dalam sebuah tarkib yang disebut oleh para ulama an-nuhat yaitu adalah al-kalam. Makanya matin mendahulukan pembahasan kalam dibanding pembahasan yang lain seperti kalimat, i'rab dan yang lainnya. Kemudian setelah membahas pembahasan kalam, beliau juga mentarifkan kalam dengan 4 quyud, yaitu adalah al-lafzu, al-murakkabu, al-mufidu, bil wad'i. Dan setelah menjelaskan kalam, bitamamihi, bita'rifihi, beliau menjelaskan
kalimat. Dan beliau gak menjadikan kalimat ini apa? Bab mustaqil, tapi masih di dalam bab kalam. Karena itu tadi, karena si kalimat ini dia merupakan tabi', maka gak perlu disendirikan dalam sebuah bab. Jelas ya, makanya dia disatukan dalam pembahasan kalam. Dan kita sudah tahu bahwasanya kemarin kalimah dia adalah ismun wa fi'lun wa harf. Jelas ya? Oke. Kemudian kita juga sudah membahas masing-masing alamat. Apa itu alamat isim, apa itu alamat fi'il, dan apa itu alamat daripada al-huruf. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru nih. Kita akan masuk ke pembahasan al-i'rab. Tapi bagaimana cara kita masuk dari satu bab ke bab yang lain? Karena ini harus ada korelasi nih. Ya kan ya, kita nggak bisa nih pindah dari satu bab ke bab yang lain tanpa ada mengetahui hubungan di antara bab yang pertama dengan bab yang lain. Oke. Al-kalimah dia kemarin ismun wa fi'lun wa harf. 3. Kemudian kalam ini yatarakkab min hadhihi thalatha. Ya kan ya? Imma min ismaini, ismin wa ismin seperti zaidun qaimun. Ya kan ya? Atau min ismin wa fi'lin. Zaidun qama atau qama zaidun. Ya kan ya? Atau min thalatha, min thalathi kalimat. Tiga-tiganya ada. Misalnya seperti apa? Marartu bi zaidin. Marra fi'il, alba harf, zaid isim. Ya kan ya? Kemudian kalimah yang mana tadi dia adalah ismun, fi'lun, harf, dia imma mufradatan, ya kan ya? Sendiri aja, seperti Zaid misalnya. Dia mufradah, ya kan ya? Doroba, mufradah. Alba misalnya, ya kan ya? Dia apa? Mufradah. Bisa terjadi gak? Bisa terjadi. Berarti apa? Imma mufradatan. Ma ma'na imma mufradatan? Annahu laisa fi tarkib. Ya kan ya? Jadi si kalimat ini nih, si isim fi'il sama huruf, imma kayak gini nih, mufrada. Ma ma'na al-mufrada? Laisa fi tarkib. Au murakkabah. Ma ma'na al-murakkabah? Fi tarkib. Seperti apa? Misalnya di sini tadi mufrada, di sini jadi murakkab, zaidun qaimun. Ya kan ya? Berarti kalimat ini kan semuanya bisa kayak gitu tuh. Bisa dia sendiri, ya kan ya? Mufradah nih. Dia gak dalam sebuah tarkib. Imma murakkab, dia ada di dalam sebuah tarkib. Seperti di sini, zaidun qaimun atau doroba zaidun. Bertu bi zaidin. Ya kan ya? Ini dia ada di dalam sebuah tarkib. Yang mana sebelumnya dia mufradah. Jelas sampai sini? Kemudian fi halati ghairi tarkib, keadaan ketika dia mufradah berarti laisa fi tarkib, dia punya keadaan khusus. Oke ya. Baik sebenarnya keadaan tersebut imma mufradatan au murakkabah, dia punya keadaan khusus biasanya. Punya ahwalun khosoh. Imma ketika dia mufrad ataupun ketika dia murakkab. Ketika dia mufrad misalnya jamak. Ini ahwal baru. Apa maksud daripada ahwal yang baru? Maksudnya adalah makna jadid. Makna yang baru untuk sesuatu. Jelas ya? Bukan berarti jadi apa? Dia udah punya makna sebelumnya. Ya kan ya? Karena dia isim. Oke, isim kalimatun tadullu alal mana? Berarti dari awal juga dia udah punya makna. Tapi dia mendapatkan ahwal yang baru. Selain makna tersebut. Jelas ya? Jadi maknanya jangan hilang. Karena kalau makna hilang berarti muhmal. Berarti kalau seperti itu dia bukan isim. Dia bukan kalimat. Jelas ya? Dia isim, tapi dia apa? Mendapatkan hal yang baru. Halah keadaan yang baru, sifat yang baru. Oke ya? Seperti apa? Jamak. Misalnya apa? Muslimun. Ya kan ya? Ini dia halah qabla tarkib, mufradatan. Ya kan ya? Bahasanya apa? Si muslimun ini jamak. Iya enggak? Jamaknya jamak mudzakkar salim.
Kemudian misalnya yang lain seperti jamak taksir, misalnya rijal. Ya kan ya? Dia apa? Dia halah, dan dia halahnya halah mufradah. Jadi apa? Tanpa di dalam sebuah tarkib pun dia mempunyai keadaan yang baru. Jelas ya? Dia halatun jadidatun apa? Laisa fitarkib. Ya kan ya? Seperti muslimun rijal, atau misalnya apalagi tasgir. Ini jamak, kemudian misalnya kayak tasgir. Ini kan halah lam takun min qabl, ya kan ya? Sebelumnya nih gak ada nih hal-hal seperti ini. Tapi misalnya ketika tasgir, yang tadinya Umar, misalnya jadi Umair. Misal, berarti ini keadaan yang baru gak? Keadaan yang baru kan ya? Berarti sifat yang baru gak untuk yang sebelumnya? Yang dia tadi menunjukkan pada sebuah mana? Sifat yang baru, ya kan ya? Keadaan yang baru nih. Umair. Oke ya. Zaid, Zuyud, misalnya itu juga jamak. Atau misalnya tasniyah, musliman. Iya gak? Dia apa? Dia halah yang baru. Yang tadinya misalnya mufrad, ya kan ya? Dia punya makna. Ya udah seperti Zaid, misalnya dia punya makna, tapi dia ada makna yang lain, ketempelan makna yang lain. Dan makna-makna ini ada, tapi sebelum apa? Sebelum ada di dalam sebuah tarkib. Tapi ada makna nih yang lain, ada, dia muncul ketika ada di dalam sebuah tarkib murakkabah. Contohnya seperti mana apa? Alfa. Lihat mana tadi? Contohnya seperti, kelihatan ya? Enggak nggak? Kalau yang merah? Al-fa'iliyah. Lihat, makna apa? Al-fa'iliyah. Makna al-fa'iliyah sebelumnya qabla tarkib ada apa enggak? Enggak ada. Zaid yang tadi kayak gini. Sekarang dia masuk di dalam sebuah tarkib. Jadi Zaidun misalnya. Qaimun. Doroba Zaidun. Ya kan ya? Yang tadi halwa apa? Kayak gini, Zaid. Kemudian ada di dalam sebuah tarkib. Kemudian dia mendapatkan makna yang baru selain makna Zaid itu sendiri. Oke ya, iktasabahu makna jadidan, yaitu apa? Al-fa'iliyah. Bahwasanya si Zaid ini fa'il dari doroba. Ya kan, ini makna baru kan ya? Jelas ya? Atau misalnya al-maf'uliyah. Maf'ul juga sama. Ini berarti makna baru nih. Untuk isim, iktasabahu makna jadidan. Lam takun qabla tarkib, yang sebelumnya di dalam sebuah yang mana ini dia ada kecuali dalam sebuah tarkib. Oke ya, fi halatil ifrad, fi halah al-mufradah dia gak ada mana-mana ini, al-fa'iliyah, al-maf'uliyah, atau misalnya al-idhofah. Juga sama. Ini juga gak ada nih. Halah-halah ini gitu ya. Ini gak ada kecuali dia ada ketika di dalam sebuah tarkib. Jelas ya? Berarti sebelumnya, oke ya, sebelumnya mana ini gak ada. Oke ya? Jadi yang harus diingat adalah bahwasanya tadi si kalimat ini bisa jadi mufradatan, dia laisa fit tarkib, tapi tetap dia mempunyai halah. Dua-duanya ini mempunyai halah, punya dua keadaan, punya makna jadid, iktasabahu makna jadidan. Seperti di sini, qabla tarkib, seperti di sini jamak misalnya. Baik jamak mudzakkar, jamak muannas ataupun jamak taksir. Tasgir itu kan makna baru tuh. Ya kan ya? Tasniyah itu juga makna baru. Oke ya. Tapi ada makna yang lain. Gitu ya. Ketika dia keadaannya murakkab, seperti apa? Maknanya fa'iliyah. Maf'uliyah, dia menjadi fa'il, dia menjadi maf'ul. Idhofah, dia menjadi mudhof ilaih misalnya. Atau menjadi mudhof. Jelas ya? Nah, ini makna ini gitu ya. Yang di sini ketika dia lam takun fit tarkib, ketika dia belum dalam sebuah tarkib, maksudnya adalah berarti ketika dia mufradah, ini gak perlu ada alamat baru untuk menunjukkan bahwasanya dia ini menunjukkan makna yang baru, karena dia udah ada biasanya wazannya sendiri. Seperti apa? Tadi misalnya di tasgir,
Yang tadinya Umar, misalnya ada wazan yaitu fu'ail. Ya kan ya? Berarti gak perlu lagi kan ya? Gak perlu lagi alamat untuk menunjukkan bahwasanya dia itu ditasghir. Karena sudah ada. Jelas? Sampai sini? Oke ya. Biasanya mereka udah punya. Di sini juga sama, misalnya ketambahan waw. Tadullu alal jam'i. Ya kan ya? Di tasniyah ditambah alif. Tadullu ala tasniyah. Tadullu alal musanna. Dia udah jelas. Ya kan ya? Berarti nggak butuh lagi alamat untuk menunjukkan. Tapi di sini, ya kan ya? Di sini muskilah nih. Di fa'iliyah, maf'uliyah, idhofah. Ini makna-makna yang muncul ketika ada di dalam sebuah tarkib. Ini nggak ada makna yang menunjukkan atau alamah yang menunjukkan kepada makna fa'iliyah. Jelas ya? Nggak ada yang menunjukkan ke makna atau ke alamat untuk ke makna maf'uliyah. Nggak ada yang menunjukkan ke makna idhofah. Jelas ya? Makanya kalau seperti itu berarti apa? Ihtaja wadi' atau ihtaja an-nuhat atau ihtaja wadi'ul lugha apa? Bi iqamati dalili 'alaiha ma yusamma bil i'rab. Jelas ya? Yang dinamakan oleh mereka dengan i'rab. Oh, kalau fa'il i'rabnya kayak gini. Itu untuk menunjukkan bahwasanya dia fa'il. Jelas ya? Berbeda dengan tadi di sini. Oke ya? Di sini itu gak butuh kepada apa? Alamat yang baru, gak perlu. Karena sudah ada alamat dari awal yang menunjukkan, ya udah tinggal ada wazannya sendiri-sendiri, ya kan ya? Kalau misalnya jamak mudzakkar salim dalam keadaan rafa seperti ini, kan gitu. Ya kan ya? Tapi di sini dia iktasabahu maknan jadidan. Tapi bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya dia maknanya ini makna fa'iliyah? Berarti harus ada ciri, harus ada alamat alladzi yadullu 'alaiha. Yang disebut oleh mereka yaitu adalah apa? Al-i'rab. Jelas? Ada pertanyaan tentang ini? Berarti kalau seperti itu i'rab apa berarti? Dia amrun dalun ala sifah atau ala halah. Ya kan ya? I'rab adalah amrun dalun ala sifatin yattasifu biha al-ism atau yattasifu biha al-kalimah. Iya gak? Itu yang disebut dengan i'rab. Berarti i'rab adalah sesuatu yang menunjukkan kepada sifat tertentu. Jelas ya? Untuk isim, untuk fi'il, untuk huruf. Jelas ya? Ini yang disebut dengan i'rab. Oke ya, ini muqaddimah gitu ya, tautiah muqaddimah untuk masuk kenapa di sini dibahas tentang i'rab. Oke ya, karena tadi dia si kalimat ini nih dan kalam ini murakkab, ya kan ya? Imma min ismain, ya kan ya? Au min ismin wa fi'lin, au bisalasa. Dia si kalimat ini bisa jadi halahnya keadaannya mufradat, bisa jadi murakkabah. Dan ketika mufradat ternyata dia punya keadaan baru nih. Tapi keadaan yang baru ini tidak butuh alamat untuk menunjukkan bahwasanya dia ini punya keadaan yang baru yang sebelumnya nggak ada kan ya? Sekarang di sini ada, enggak? Di sini udah ada alamatnya. Misalnya tadi dengan wazan. Oh, wazan tasghir seperti ini ada banyak kan ya? Kemudian taksir juga ada banyak gitu. Tapi di sini di fa'iliyah, maf'uliyah, idhofah, apa yang menunjukkan kepada mereka? Makanya ihtaja wadi'un lugha atau ihtajat nuhat bi iqamati dalili alaiha bi iqamatil alamati alaiha. Jelas ya? Ada pertanyaan? Jadi sekarang antum udah tahu kenapa mereka membahas pembahasan ini. Berarti kalau udah jadi fa'iliyah, maf'uliyah dan idhofah itu udah jadinya murakkabah. Murakkab. Nggak mungkin ada makna fa'iliyah dan dia misalnya dalam keadaan ifrad. Zaid. Dia nggak punya keadaan sama sekali. Dia nggak punya makna baru. Dia punya makna, punya. Tapi lam yaktasibuhu maknan jadidan. Oke, dia yadul. Oke, bedakan berarti. Al makna alladzi dalla alaihi syai', bedakan. Sama al makna iktasabahu. Ini beda nih. Jelas ya? Gak mungkin nih makna fa'iliyah, maf'uliyah, idhofah ini gak mungkin ada kecuali dia dalam sebuah tarkib. Oke? Ada lagi? Tamam. Kemudian ada makna-makna khusus dan kita tahu bahwasanya berarti tadi kalimat ada isim, fi'il sama huruf. Ada
makna khusus hanya untuk isim seperti tadi. Makna khusus untuk isim salah satunya adalah al-fa'iliyah. Oke ya, ini makna khusus, salah satu makna khusus untuk isim adalah al-fa'iliyah. Bahasanya berarti fa'il ini hanya khusus untuk isim. Oke ya, berarti gak masuk kepada fi'il dan huruf. Oke, ini salah satu makna nih yang sering terjadi ya. Yang banyak, yang masyhur adalah salah satu maknanya adalah al-fa'iliyah seperti Ja'a Zaidun. Oke ya, Ja'a Zaidun. Ini dia si Zaid, ini fa'il. Dia berarti apa? Mendapatkan makna yang baru. Iktasabahu makna jadi dan lam takun qabla tarkib. Ya kan ya? Karena tadi qabla tarkib si Zaid gak punya keadaan apapun. Ya kan ya? La fa'iliyah wala maf'uliyah wala idhofah. Tapi ketika tadi di dalam sebuah tarkib Ja'a Zaidun, iktasabahu mana jadi dan wawal fa'il. Jelas? Dia bahasanya dia fa'il. Oke. Dan kenapa? Udah habis itu yang kedua, makna khusus bagi isim adalah al-maf'uliyah. Maf'ul itu juga salah satu makna khusus untuk isim. Ada untuk isim maf'uli, al-maf'uliyah seperti misalnya ra'aitu Zaidan. Lihat, Zaid yang tadi sebelumnya seperti ini, mufradah. Iktasabahu makna jadi dan. Itu apa? Al-maf'uliyah. Jelas ya? Darabtu Zaidan. Yang tadi sebelumnya dia gak punya halah maf'uliyah, sekarang dalam sebuah tarkib dia mempunyai halah yang baru, yaitu al-maf'uliyah lam takun qabla tarkib. Ya kan ya? Itu pun misalnya al-idhofah. Seperti marartu bi Zaidin. Ya kan ya? Di sini dia mendapatkan apa? Makna baru, yaitu idhofah. Apa kemarin idhofah? Ma'afdo, ya kan ya? Afdo makna fi'il ilal isim, atau bahasanya yang lain itu apa? Yajur kan, kalau di istilah kita pakai harful jar. Jelas ya? Yajur makna fi'il. Di sini juga sama nih. Alba berarti apa? Yajur atau yudhif makna al-murur, yaitu makna fi'il ilal isim wa Zaid. Ya kan ya? Ini makna baru gak? Makna baru yang sebelumnya si Zaid qabla tarkib gak punya makna ini. Ya kan ya? Berarti inilah makna-makna khusus yang biasanya atau yang masyhur yang ada di dalam sebuah isim. Fa'iliyah, oke ya? Al-maf'uliyah, al-idhofah. Kemudian kenapa al-fa'iliyah? Kenapa kita dahulukan si fa'iliyah? Karena dia umdah. Li'annahu umdatan fit tarkib. Dia merupakan umdah, dia merupakan asas. Ketika dikatakan misalnya Ja'a Zaidun, dia udah tam, ya kan ya? Dia udah tam, mufid, ya kan ya? Mufidah, tamah, jelaskan ya? Karena dia yang penting harus udah terpenuhi apa? Al-mahkum alaih sama al-mahkum bihi, atau al-mubtada sama al-khobar, gitu. Kalau di fa'iliyah berarti antara fi'il sama fa'il. Udah cukup, nggak perlu hal yang lain, ya kan ya? Makanya fa'iliyah ini diawalkan karena li'annahu umdah. Oke ya. Kemudian maf'uliyah kita jadikan yang kedua. Kenapa? Karena dia apa? Yahsulu bi ghairi wasithah. Maksudnya apa? Yahsul ila hadzal makna bi ghairi wasithah. Langsung kita bisa bilang apa? Darabtu Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Dunal wasithah. Beda dengan di sini. Iya kan ya? Kan di sini juga sama. Yufdi. Sebenarnya di sini juga kan sama nih. Yufdi kan ya? Yufdi makna fi'il bila isim. Tapi hal di sini biwasithah atau bighairi wasithah. Di sini bighairi wasithah, makanya maf'uliyah lebih didahulukan dibanding idhofah. Karena idhofah dia yufdi, tapi biwasithah. Yahsul biwasithah. Ma'nahu yahsulu tahsulu biwasithah. Yaitu biharfi al-jar. Karena kita bilang marartu Zaidan kan nggak bisa. Dia butuh hal yang lain. Tapi secara makna kan nggak fasid, marartu Zaidan, ya kan ya? Tapi ternyata kita nggak pernah nih dengar orang Arab bilang seperti kayak gitu. Pasti dia butuh kepada wasithah. Makanya
secara urutan pun nanti ya kan ya, marfu'at terlebih dahulu. Habis itu apa? Mansubat. Habis itu apa? Majrurat, makhfudat. Ya kan ya? Itu kenapa bisa seperti itu? Karena tadi, karena yang rofa, makanya dinamakan rofa. Kenapa rofa? Fil a'la. Ya kan ya? Rofa, nasab sama jar. Jar di bawah. Makanya dia itu kenapa kita dahulukan fa'iliyah, maf'uliyah, al-idhofah, kemudian setelah itu al-idhofah. Jelas? Oke ya. Berarti lihat isim, oke ya. Isim dia apa? Yaktasibuhu maknan jadi. Jelas ya? Coba kita melihat kepada yang lain nih. Karena kalimat ada 3. Coba kita lihat kepada huruf. Oke. Al-harf. Kita udah tahu bahwasanya kemarin huruf dia adalah apa? Kalimatun dalat bi ghairiha alal ma'na. Berarti apa? Dia punya makna gak sebelumnya? Punya makna. Ingat ya, dia punya makna. Tapi maknanya ada yazhar. Gitu ya. Ketika apa? Ketika disandingkan dengan yang lain. Oke ya. Berarti imma kan gitu ya. Berarti qabla tarkib ba ini punya makna. Yadul. Alal mana? Supaya apa? Supaya gak muhmal. Ingat. Hati-hati ya. Kemudian ketika dalam sebuah tarkib kayak di sini tadi, marortu bi Zaidin. Ba di sini baru kelihatan kan ya? Ba-nya misalnya lil ilsaq. Misal salah satu makna daripada ba adalah misalnya lil ilsaq. Ilsaq al-murur li Zaid. Ya kan ya? Mula saqati al-murur li Zaid. Berarti apa? Di sini punya makna hal. Lihat di huruf nih. Hal iktasabahu maknan jadidan fil huruf ya. Bukan dalam Zaid. Hal si huruf ini yaktasibuhu maknan jadidan. Hal iktasabu al huruf ya. Huruf ini sendiri. Dia iktasabahu maknan jadidan. La. Oke ya. Huruf dia apa? La yaktasibuhu maknan jadid. Oke ya, dia gak mendapatkan makna yang ba, gak sama aja. Ba di sini tadi lil ilsaq, misalnya di sini juga sama, lil ilsaq sama aja. Lam yaktasib makna jadid. Ya kan ya, berbeda dengan tadi di sini. Zaid yang tadi dia mufrad, kemudian ada di dalam sebuah tarkib kan ya? Seperti di sini. Ada di dalam sebuah tarkib, dia punya makna baru yaitu idhofah. Ya kan ya? Tapi di sini ba punya makna baru gak? Gak sama dengan ada yang di sini. Oke ya. Makanya oleh karena itu huruf hukumnya bina, mabni. Di sini dia punya apa? Punya i'rab. I'rabun laha. Dia punya i'rab, ya kan ya? Di sini juga sama, i'rabun laha. Di sini juga sama, i'rabun laha. Oke, tapi huruf dia apa? Lam yaktasib maknan jadidan. Jelas ya? Dia lam yaktasib maknan jadid. Oke. Maka kalau seperti itu, lihat, karena dia apa tadi? Berarti karena huruf ini lam yaktasib maknan jadidan, berarti kalau dia tidak mendapatkan makna yang baru, butuh gak kita untuk menunjukkan atau alamat untuk menunjukkan bahwasanya dia itu lam yaktasib maknan jadid? Gak butuh. Maka gak butuh i'rab. Makanya dia hukumnya bina. Jelas sampai sini? Oke ya. Kemudian kita lihat lagi nih si fi'il, karena kalimat itu bukan cuma isim sama huruf. Oh, ada fi'il nih. Fi'il nih gimana? Ya kan ya? Oke, kita lihat fi'il. Fi'il ini udah kan ya yang atas ya? Nah, fi'il kemarin ada fi'il madhi. Ya kan ya? Fi'il yang pertama fi'il madhi. Fi'il madhi ketika dia qabla tarkib. Berarti kan gitu. Kita lihat qabla tarkib dulu kan ya? Mufradah dulu nih. Oke. Doroba. Punya makna? Punya makna. Jadul. Kalau enggak jadul berarti dia muhmal. Dia bukan kalimat. Apa maknanya? Maknanya adalah apa kemarin? Husul ad-darbi fi zamanil madhi. Ya kan ya? Ini makna madhi ketika dia mufrad. Oke, coba kita lihat kepada dalam sebuah tarkib. Doroba Zaidun. Ma makna? Husulud dor. Ya kan ya? Fi zamanil madhi. Hal iktasabahu maknan jadidan? La. Makanya dia gak butuh alamat untuk menunjukkan bahwasanya dia iktasabahu maknan jadid. Makanya madhi bina.
mabni. Jadi antum sekarang tahu kan kenapa dia mabni? Karena apa? Dia lam yaktasib maknan jadidan sehingga dia harus ditunjukkan alamat untuk dirinya. Maka dia gak punya i'rab, dia bina. Jelas ya? Oke ya. Ini madi. Karena kenapa tadi fi halatil mufrad dia punya makna. Kemudian di sini juga ternyata maknanya sama aja. Lam yaktasib makna. Jadi beda tadi dengan isim Zaid dengan misalnya Zaidun qaim. Dia punya makna baru nih. Ibtida. Ya kan ya? Dia punya makna baru yang nggak ada di sini. Ya nggak? Di sini nggak. Nggak ada kayak gitu. Ternyata maknanya sama-sama husulud dhorb fi zamanil madi. Di sini apa? Husulud dhorb fi zamanil madi. Lam yaktasib makna jadi dan. Maka nggak butuh i'rab dong. Karena i'rab tadi apa? Alamah. Nggak butuh ciri untuk menunjukkan bahwasanya dia apa? Yaktasib makna jadi. Jelas sampai sini? Oke, kita lihat lagi ke yang kedua taksim daripada fi'il yaitu apa? Al-amr. Fi'il amr. Lihat, fi'il amr. Idrib qabla tarkib. Yakin ya? Idrib. Ma ma'nahu? Talab. Talabud dhorb. Fi zamanil istiqbal, fi zamanil mustaqbal. Oke, nad'u fi tarkib. Idrib Zaidan. Apakah dia memunculkan makna yang baru? Enggak. Lam yaktasib makna jadi. Oleh karena itu kenapa amr ini enggak butuh i'rab? Sehingga dia ditujukan untuk makna yang baru. Enggak, dia enggak punya makna yang baru. Enggak ada muncul makna baru. Sama aja. Jelas ya? Oke, berarti kalau seperti itu dia makanya enggak punya i'rab. Kalau enggak punya i'rab disebutnya apa? Bina. Jelas? Tapi ketika kita melihat kepada fi'il al-mudhari' yadrib, misal berarti apa? Husul ad-darab fi zamanil hal abil mustaqbal. Hadza ma'nahu. Tapi ketika dalam perkataan lan yadriba, dia punya makna baru? Punya makna baru. Iktasabahu maknan jadi dan lam takun qabla tarkib. Apa? Tufidul istiqbal. Kalau tadi kan di sini masih ihtimal. Ya. Ihtimal hal wa ihtimal istiqbal. Di sini makanya yadul. Ada i'rab di sini. Lan yadriba. Lam yadrib. Dia punya i'rab. Oke, berarti dari fi'il. Berarti kita punya kesimpulan nih di sini. Dari fi'il yang punya i'rab laha itu hanya apa? Al-mudhari'. Amr enggak punya, begitupun madi. Oke ya. Jelas ya? Berarti kalau seperti itu di bab al-i'rab yang akan dibahas nanti adalah kebanyakan isim pasti. Karena tadi isim dia apa? Iktasabahu makna jadi. Oke, karena dari tadi ingat ya mukadimah sebelumnya itu penting. Kita mukadimah sebelumnya bahwasanya berarti i'rab ini adalah sifat. Dia dalil bahwasanya dia punya makna yang baru. Fa'iliyah apa dalilnya? Oh, dikasih i'rab. Dikasih i'rab seperti ini, misalnya rafa, ya kan ya? Dikasih i'rab seperti ini, ya kan ya? Jelas ya? Kemudian sama fi'il mudhari'. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Apa? Gitu ya. Kenapa beliau membahas pembahasan i'rab? Karena ingat berarti kalam tadi kemarin apa? Di dalam kalam kenapa kita kemarin harus bahas kalam? Karena itu yang inti. Karena kita ingin bahas ahwal, awakhir al-kalim. Oke ya, dan itu gak mungkin kecuali hanya dalam sebuah tarkib. Nah, ahwal yang tadi atau ahwal awakhiril kalim berarti apa? Dia punya makna yang baru untuk menunjukkan kepada makna tersebut itu harus dikasih apa? Harus dikasih i'rab. Jelas? Oke, sama. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau lannya driba tuh husulunya apa? Jadi Gimana? kan kalau yang driba kan husulnya kan masih yahtamil mustaqbal wal hadir. Kalau udah dikasih lan dia Dia yufid al-istiqbal. Nanti antum akan mengetahui makna-makna daripada
lan atau huruf di untuk fi'il mudhari'. Itu maksudnya ini bukan di makom kita. Nanti kita akan mengetahui di tempatnya. Yang penting di sini adalah bahwasanya berarti apa? Siyadrib qabla tarkib dengan ba'da tarkib ini berbeda. Dia iktasabahu ma'nan jadidan. Bas. Itu yang antum harus pahami. Sehingga kalau dia iktasabahu ma'nan jadidan harus butuh apa? Butuh i'rab dong supaya menunjukkan bahwasanya dia ini punya makna baru. Ya kan ya? Jelas ya? Berarti kalau seperti itu i'rab itu hanya terbatas di dalam dua daripada kalimah. Ya kan ya? Isim dan fi'il dan fi'ilnya pun fi'il mudhari'. Jelas ya? Jelas ya? Karena nanti ini akan berakibat ke perkataannya nanti yang dikatakan oleh karena i'rab indahu apa? Taghyiru awakhiril kalim. Lihat. Kalau awakhiril kalim dan kalim adalah jamak daripada kalimat berarti apa? Isim, fi'il sama huruf. Kulluhu dong. Enggak, sekarang udah paham kita. Enggak, makna maksud daripada kalimat adalah apa? Isim sama fi'il mudhari'. Jelas? Al-i'rabu huwa dikatakan apa? Taghyiru awakhiril kalimi kemudian apa dikatakan ikhtilafi al-awamili ad-dakhilati alaiha lafdhan au taqdiran. Oke, ini yang mereka tarifkan bahwasanya dia adalah taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafi al-awamil dakhilati 'alaiha lafdhan au taqdiran. Oke. Tadi di sebelumnya antum udah mengetahui bahwasanya i'rab ini berarti kan sebuah sifat. Ya kan ya? Dia adalah sebuah alamah. Ya kan ya? Supaya menunjukkan bahwasanya dia itu apa? Iktasabahu maknan jadi dia ada makna baru. Lam takun qabla tarkib. Ingat ya, berarti maksudnya ini jangan hilang nih. Maksudnya si kalimah ini isim, fi'il sama huruf, dia punya dua keadaan, bisa mufradat, bisa murakkab. Di mufradat juga punya keadaan. Seperti jamak tadi yang lain. Tapi dia gak butuh alamat yang lain. Karena sudah ada alamat yang menunjukkan bahwasanya oh dia tasgir, ada wazan yaitu umair. Ya kan ya? Tapi di tadi fa'iliyah, maf'uliyah, dia gak punya nih. Makanya wadi' lugha atau ulama nuhat itu harus meletakkan dong yang menunjukkan kepada mana tersebut. Yaitu dinamakan oleh mereka i'rab. Nah, sekarang mereka mentakrifkan i'rab dengan apa? Taghyir. Oke ya? Taghyiru awakhir al-kalim. Dengan mereka mengatakan taghyir, berarti apa? Awalnya kan zaid nih. Kemudian kita ada dalam sebuah taghyir. Karena tadi taghyir berarti nggak mungkin ada kecuali hanya dalam sebuah taghyir. Ini mana yang antum harus sudah pahami nih. Berarti apa? Misalnya jaa zaidun. Fihi taghyir. Yang tadinya sukun jadi apa? Rafa. Fihi taghyir. Fi akhir kalim, fi akhir. Ya kan ya? Zaid. Oke ya? Taghyir awakhiril kalim. Begitupun misalnya ra'aitu Zaidan. Fihi taghyir. Imma minas sukun, minal waqfi ilal harakah ke sini. Ya kan ya? Atau ada yang bilang dari sini ke sini. Taghirnya ala khilaf. Nggak penting di sini. Oke ya? Nanti akan kita jelaskan setelah itu. Oke, nggak penting di sini. Yang penting berarti ada perubahan nggak? Ada perubahan nih, ada taghyir. Ya kan ya? Min halatil waqfi ila halati al-harakah nih. Ila halati rafi' ila halati nasbi. Atau di sini misalnya marartu bi Zaidin. Ya kan ya? Fihi taghyir min al-waqfi darja ila al-khafad. Ya kan ya? Fihi taghyir. Kemudian taghirnya fil awakhir. Ya kan ya? Fi awakhir al-kalim. Nah, ini berarti sekarang antum udah mengetahui al-kalim maksudnya apa? Al-ism sama al-mudhari'. La kulluhu, enggak semuanya.
Oke ya, huruf bukan. Begitupun apa? Fi'il madhi sama fi'il amr. Jadi tagyir, jadi i'rab, berarti ini deh. Yang punya i'rab kan tadi anu udah tahu. Ternyata yang punya i'rab itu hanya yang mendapatkan atau yang punya makna baru. Yaitu apa tadi yang punya makna baru? Hanya isim sama fi'il mudhari'. Jelas ya? Kemudian tagyiru awakhir al-kalim. Berarti dengan perkataan awakhir al-kalim ini keluar yang fil ausat. Fi ausat tagyir tapi fi ausatil kalimah. Tagyir tapi apa? Fi awalil kalimah. Ini keluar. Jelas ya? Kemudian dikatakan likhtilafi al-awamili ad-dakhilati 'alaiha. Likhtilaf lam sababiyah, lam at-ta'lil. Apa maksudnya hadza tagyir? Tagyir awakhir kalim apa? Bisa babil likhtilaf. Jelas ya? Berarti tagyir ini nih, perubahan ini minal waqfi ila raf'i, minal waqfi ila nasbi, minal waqfi ila jar, au minal raf'i ila nasab, ila nasab ila jar. Perubahan ini kenapa bisa berubah? Ya kan ya? Kita harus tahu. Katakan di sini likhtilaf, ai bisa babil ikhtilaf. Karena sebab ikhtilaf. Jelas ya? Apa yang ikhtilaf? Ikhtilafi al-awamil, dan antum udah tahu amil. Apa itu amil? Ma yaqtadi al-makna. Ya kan ya? Dia yang menuntut sebuah makna. Di sini kita lihat Zaidun, dia jadi rofa. Di sini gara-gara amilnya apa? Jaa. Iya kan ya? Begitupun misalnya ambilnya koma. Ya kan? Zaidun sama. Jelas ya? Di sini berubah nih. Dari jaa ke ro'a. Ya kan ya? Ambilnya beda. Makanya di sini pun akan berbeda. Maknanya akan berbeda. Berarti apa? Perubahan amil itu menuntut perubahan makna. Dan perubahan makna ini bisa kita ketahui dengan alamat, yaitu apa? I'rab. Jelas ya? Jadi susunannya kayak gitu tuh. Oke ya? Jelas ya? Berarti apa? I'rab ini dalil. Maknanya madlul. Ini hati-hati nih. Jelas ya? Berarti ini nih, kayak gini nih, yang ini dalil nih. Bahwasanya dia punya makna baru. Si Zaid ini punya makna baru. Apa makna barunya? Maf'uliyah. Kenapa dia punya makna baru? Gara-gara sebab ini, ikhtilaf al-awamil. Ambilnya ro'a nih. Ro'a itu menuntut fa'il sama maf'ul. Beda dengan di sini, ya kan ya? Jelas kan ya? Beda dengan di sini. Ja'a Zaid. Dia la yahtaj ila syai'in akhar. Jelas ya? Qama Zaid. La yahtaj ila syai'in akhar. Likhtilaf. Makanya di sini dikatakan likhtilaf. Kenapa sih dia ini ada perubahan dalam i'rabnya? Oke ya? Karena tadi dia ada perbedaan dalam sebuah amilnya. Yang mana si amil itu menuntut kepada sebuah makna. Jelas? Jelas ya? Oke. Berarti sabab. Lihat. Ini hati-hati nih. Sabab daripada tagyir ini adalah ikhtilaf. Dakik nih. Sabab daripada tagyir ikhtilaf. Dan sabab daripada munculnya i'rab atau alamah itu apa? Makna. Jelas ya? Jadi al-awamil gitu ya, ini al-awamil ini apa? Sababun lil mana? Ya kan ya? Jadi sabab tagyir ini apa sih? Ikhtilaf aja. Mafhum ya? Mafhum nggak sampai sini? Awamil ini apa? Sebab dia menunjukkan kepada sebuah makna. Jelas? Maksudnya ini bedakan. Antum kan kalau misalnya secara zahir kan nggak ada perbedaan. Likhtilafil awamil. Iya kan ya? Likhtilafil awamil udah dia sebab daripada tagyir. Enggak, kalau antum lebih dalam lagi, ikhtilaf ini yang menyebabkan tagyir tersebut.
Si awamil ini adalah yang menyebabkan dia menuntut kepada sebuah makna. Yang si makna ini ditunjukkan oleh sebuah i'rab itu tadi. Jadi mutar tuh kayak gitu. Paham kan ya? Siklusnya. Paham? Oke ya. Berarti kayak nih, kita ulang. Berarti siklusnya kayak gini. Berarti si ja'a kan gitu. Menuntut makna yang baru nih kepada si Zaid. Oke ya. Sabab, musabab. Dan madlul. Oke, kemudian si makna ini yang kita tidak ketahui nih, yang sebelumnya tidak ada, supaya kita tahu dikasih i'rab, dikasih alamat, dikasih dalil. Ya kan ya? Yaitu apa? Ini i'rab ini nih, rafa nih. Ya kan ya? Oh, bahwasanya berarti dia punya makna baru. Ya kan ya? Berarti apa? Ini jadi madlul. Ya kan ya? Ini jadi madlul dari sini, dari dalil. Karena ini dalil kan ya? Dalil untuk mengetahui bahwasanya dia si Zaid ini nih punya makna baru, lam takun qabla tarkib. Jelas? Oke ya. Nah, siklusnya kayak gitu. Berarti sini menunjukkan pada ini. Begitupun makna ini ditujukan oleh ini. Atau antum bolak-balik juga kan sama. Ini menunjukkan ke sini, terus di sini ternyata untuk mengetahuinya harus punya sama aja. Jelas ya, mau dibolak-balik, maksudnya dia tetap seperti itu. Paham nggak? Sama. Oke, lihat al-i'rab dia adalah tagyir. Ingat ya, tagyiru awakhiri al-kalim. Dan nanti mudah mengetahui berarti al-kalim ini dia adalah isim sama mudhari. Likhtilafi al-awamil, karena sebab ikhtilafnya amil. Oke ya. Berarti kalau perubahannya, ingat ya, dan perubahan dalam akhir kalimat dan bukan gara-gara ikhtilaf al-awamil, berarti disebut i'rab apa bukan? Bukan. Contoh. Aslu apa? Qomat as-shalah. Idrib ar-rajul. Ya kan? Idrib ar-rajula. Qomatis. Nah, lihat. Yang aslu qomat. Ya kan ya? Kemudian ada perubahan nggak? Ya. Ada. Jadi yang tadinya wakof, jadi jar nih. Qomatis sholah. Tapi, ini kan tagyir. Tagyirnya fi awakhiril kalimah. Nih. Tapi bisa babil ikhtilafil awamil? Lah. Sebabnya apa? Iltiqa sakinain, supaya gak iltiqa, takhallus. Ya kan ya, kita takhallus bin iltiqa sakinain. Apalagi misalnya faman utiya. Faman aslu faman utiya. Utiya. Ini faman utiya. Ada qiraah yang lain bilangnya apa? Famanutiya. Ada perubahan? Ada. Yang tadinya faman jadi famanu. Ini jadi waqaf. Ya kan ya? Ini sebabnya apa? Hal bisa babil ikhtilafil awamil? La, sababun naql. Dia dipindah aja di sini ke sini, yang ini ke sini. Sababun naql. Jelas kan ya? Nah, karena ini berarti hal-hal yang seperti ini nih, tagyir, dan dia tagyirnya fi akhir kalimat. Tapi ingat ya, sebab tagyirnya ini kan gitu ya. Sebab tagyirnya harus oleh apa? Ikhtilaf al-awamil. Kalau sebab yang lain itu gak bisa. Apa contohnya? Seperti iltiqa sakinain. Ya tadi, naql. Oke ya, itu bukan disebut dengan i'rab. Atau misalnya itba gitu ya. Seperti misalnya alhamdulillah. Aslu apa? Alhamdulillah kan ya. Sering kita dengar adalah alhamdulillah. Tapi ada yang lain alhamdulillah. Kenapa dia dibilang alhamdi itba? Karena setelahnya jar supaya lebih mudah. Mujawarah gitu ya. Karena sebelumnya lillah, alhamdulillah, lebih enak. Gitu ya. Ini itba. Ini sebabnya bukan gara-gara sebab ikhtilaf al-awamil. Ini sebabnya yang lain itu itba. Ya untuk mengikuti aja, gitu ya. Nah, ini berarti hal-hal yang seperti ini yang dia ada perubahan dan perubahan fi awakhiril kalim.
gitu ya. Tapi bukan gara-gara sebab ikhtilaf al-awamil dia keluar. Di sini. Oke ya, iltiqa'us sakinain, naql, itba' dan banyak lagi yang lain. Oke, yang keluar. Ini salah satunya. Oke, tagyiru awakhiril kalim, karena kalau sampai tagyirul awakhiril kalim dia masih masuk. Ya kan ya, makanya ditambahkan li ikhtilaf ay bisa babi tagyiri ada apa? Ikhtilaful awamil. Jelas ya? Kemudian dikatakan apa? Ad-dakhilati 'alaiha. Ad-dakhilati 'alaiha. Dhamir. Dhamir balik mana? Dhamir balik mana? 'Alaiha. Al-kalim. 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 Al-kalim ini isim jenis jamak. Kalim ini isim jenis jamak. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya antum boleh nih di sini 'alaiha atau 'alaihi. Karena dia isim jenis jamak. Kalau antum bilang 'alaiha baliknya ke jamak. Karena jamak muannas. Ya kan? Jamak pasti muannas. Kalau antum bilang 'alaihi boleh karena dia isim jenis. Jelas ya? Baik 'alaiha ataupun 'alaihi boleh karena kalim tadi isim jenis jamak. Dia isim jenis tapi jamak, isim jenis jamak. 'Alaiha berarti antum baliknya ke jamaknya, 'alaihi antum baliknya ke jenisnya. Dan dia jenis adalah mudzakkar. Ini mudzakkar, ini muannas. Jadi boleh kedua-duanya. Ad-dakhilati 'alaiha, ad-dakhilati 'alaihi, terserah, bebas. Oke, jins tadzkir, yang mudzakkar, jamak tanis muannas. Oke, mengatakan ad-dakhilati 'alaiha. Ad-dakhilah dia sifat. Ya enggak? Dia na'at untuk al-awamil. Oke ya. Dakhilah ini dia adalah sifat. Karena kenapa? Tadi la yumkin, karena gitu ya. Gak mungkin yahsul at-tagyir, ya kan ya? La yumkin yahsul at-tagyir illa bisababil ikhtilafil awamil atau illa fitarkib. Dan gak mungkin ada di dalam sebuah tarkib kecuali dia apa? Kecuali dia gara-gara sebab dukhul awamil itu sendiri. Paham gak? Ad-dakhilah nih, si ad-dakhilati dia merupakan sifat untuk awamil dan gak mungkin, ya kan ya? Gak mungkin si awamil ini ya dukhul kecuali di dalam sebuah tarkib, ya kan ya? Dan gak mungkin juga di dalam sebuah tarkib kecuali harus ada taghayyur, karena dia menunjukkan kepada sebuah makna yang baru. Oke ya, makanya dakhilati ini adalah sifat. Dia wasaf sifat untuk al-awamil ad-dakhilati, maksudnya nggak ada pun, paham nggak? Nih kalau kita hilangkan pun ini nggak ada masalah karena tagyiru akhiril kalim likhtilafil awamil ini berarti apa? Ada tarkib, pasti dalam sebuah tarkib, dan tarkib tersebut menunjuk kepada sebuah tagyir pasti, ya kan ya? Maka tanpa ada kata-kata ad-dakhilati 'alaiha pun maksudnya gak ada masalah nih. Paham kan ya? Oke, tagyir awal, makanya dakhilati 'alaiha maksudnya ini gak mengeluarkan apapun. Ini bukti bahwasanya berarti kalau dia bukan qaid dalam sebuah tarif. Karena qaid fasal itu pasti mengeluarkan. Al-faslu yamna. Oke ya. Nah, di sini enggak nih, ad-dakhilati 'alaiha gak punya fungsi apapun kecuali hanya untuk tadi merupakan sifat. Nah, untuk al-awamil. Sama? Oke. Kemudian mengatakan lafdzon au taqdiron. Oke, perkataan lafdzon au taqdiron. Lafdzon au taqdiron ini sifat juga. Oke, limaf'ulin al-mutlaq. Oke, sifat untuk maf'ul mutlaq yang muqaddar, yang mahdhuf.
Aslu apa? Tagyiru. Berarti kayak gitu. Tagyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil lati dakhilati 'alaiha tagyiron malfudhon au muqaddaron. Karena si tagyir ini nih am min an yakuna bil lafzi bil muqaddar. Bil lafzi ka Zaid. Zaidun. Ya kan ya? Jaa Zaidun. Tagyir, fihi tagyir tadi. Minal waqfi ila arafa. Awamil tagyir awakhir kalim li ikhtilafil awamil. Ya kan ya? Jaa ada ikhlati 'alaiha. Lafzon atau takdiron? Lafzon. Jelas banget di sini ada malfuz. Ya kan ya? Dun. Oke ya, karena tagyir am min an yakuna malfuzon au muqaddar. Makanya di sini dikatakan tagyir. Makanya tagyir lafzon atau takdiron ini nih. Ini bukan maf'ul mutlak, ingat, hati-hati, ini bukan maf'ul mutlak, tapi sifat untuk maf'ul mutlak itu sendiri. Karena ada yang hilang di sini sebenarnya tagyiron, kan gitu. Oke ya. Jadi dia bukan maf'ul mutlak, tapi apa? Dia sifat untuk si maf'ul mutlak yang mahdhuf, yang muqaddar. Oke ya. Tagyiron malfudhon. Seperti di sini, jaa Zaidun, ra'aitu Zaidan, kan jelas ya? Malfud. Al-malfud yusma, masmu', ya kan ya? Ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Ada nih. Jelas. Malfud. Tapi gak semuanya kayak gitu. Ya kan ya? Ada misalnya jaa al-fata. Ra'aitu al-fata. Marartu bil fata. Nah, terus kalau yang kayak gini gimana dong? Tadi katanya i'rab adalah apa? Tagyir. Awakhiril kalimi li ikhtilafil. Ini ada yahsul ikhtilaf al-awamir fi tarkib. Tapi kok lam yahsul at-tagyir? Ya kan, apakah yang seperti ini disebut dengan i'rab atau bukan? Kan muskilah kalau enggak ada. Enggak, dia tetap disebut dengan i'rab. Tapi i'rabnya i'rab muqaddar. Oke ya. Kalau muqaddar, kenapa dia muqaddar? Karena gitu alasannya. Karena sebab ada yang melarang dia untuk dizohirkan, ya kan ya? Mana? Makanya sering antum bilang, sering antum dengar ketika mengi'rab, mana amin zuhuriha. Jadi yang dihilangkan bukan mana amin al-i'rab, tapi apa? Min zuhuri al-i'rab, kan ya? Mana amin zuhuriha. Berarti apa? Kalau seperti itu dia mu'rab. Ingat ya, karena kalau antum bilang ya ini apa bukan bagian daripada tagyir awal kalim, berarti jadi bina dong. Hal-hal yang kayak gini enggak, dia mu'rab, dikasih di tengah-tengah. Oke ya, karena kalau antum bilang dia ini gak punya i'rab jadi bina, ya kan ya. Kalau antum bilang dia juga bukan malfud, ya udah kasih tengah-tengah aja. Dia isim tapi bukan isim yang malfud, yang zahir, bukan dia juga bukan masuk bagian dari bina, tapi apa yang muqaddar. Kenapa dia muqaddar? Kenapa dia ditakdirkan? Berarti karena ada sesuatu yang melarang dia untuk disahirkan. Makanya sering dibilang mana amin zuhuriha kada, mana amin zuhuriha kada, banyak. Ya kan ya? Begitupun misalnya kayak nah di sini tadi akhirnya semuanya alif. Ya kan ya? Semuanya alif. Oke. Dan contoh lain misalnya jaa gulami. Ra'aitu gulami, marartu bi gulami. Akhiruhu ya. Oke. Nah, ini yang seperti ini. Akhiruhu mim kan ya? Akhiruhu mim. Jelas nih. Akhiruhu mim. Tapi semuanya sama. Laisa hunaka tagyir. Kalau seperti ini bina dong? Enggak. Dia mu'rab. Jelas ya, tapi mu'rabnya mu'rab muqaddar. Tagyirnya tagyir muqaddar. Kan sering dibilang juga mana amin zuhuriha. Nih, biar gak ada ya mukhatabah aja. Ya kan ya? Jelas ya? Gulami. Karena bisa aja dibilang apa? Jaa gula mu yi. Bisa gak? Bisa aja sebenarnya, cuman kan sakil. Ya kan ya? Jadi di sini bisa nih sebenarnya. Ra'aitu gulama yi. Marartu bi gulami. Bisa aja. Ya kan ya? Oke, karena kenapa di sini bisa seperti itu? Karena tadi huruf akhirnya adalah mim.
dan huruf mim itu yakbal al-harokah. Beda dengan alif. Alif la yakbal al-harokah. Makanya antum nggak bilang jaa al-fata. Nggak ada, susah. Antum mau mengibaratkan juga nggak bisa. Ya kan ya? Karena ini akhirnya ujungnya adalah alif. Ujungnya alif. Dan al-alif itu kaidahnya adalah la yakbal al-harokah. Masih wal alif itu yakbal al-harokah. Makanya tadi kita bisa takdirkan di sini gampang nih. Ja'a gulamu i. Di sini gampang. Di sini nggak bisa. Jelas ya? Oke. Makanya ini yang seperti ini nih. Ini disebut dengan apa? I'rabnya i'rab muqaddar. Oke ya, dia apa maksudnya muqaddar? Dia gak zuhur, gak zahir. Kenapa dia gak zahir? Karena tadi ada sesuatu yang melarang dia. Oke ya. Ada pertanyaan? Di fi'il madhi tadi dia fi halati tarkib atau fi halati ifrad, dia katanya nggak punya apa? Nggak punya lam yaktasib mana jadi dan gini. Tapi kalau Anda bilang misalnya Zaidun doroba, kita sebab mana jadi? Zaidun doroba, Zaidun doroba, kita sebab mana jadi? Kita sebab mana jadi khabariyah. Jadi khabar daripada Zaid. Ya kan ya? Zaid mubtada. Dia khabar. Kita sama aja menjadi. Terus gimana dong? Paham kan ya? Ya kan sih? Tadi kan kita sepakatnya di awal nih fil madi. Dalam sebuah tarkib, yang kalau tarkib dia lam yang kasih mana aja. Tapi ada keadaan hal-hal yang seperti ini. Oke ya, hal-hal yang seperti ini yang dia itu apa? Sebenarnya ini nggak cocok gitu ya, kita sebutkan di sini enggak. Ya, dia lanjutkan film mutawalat. Intinya apa? Di sini pun dia apa? I'rabnya ketika antum dengar apa? I'rabnya i'rab apa? Mahalli, fil mahal. Paham nggak? Karena itu tadi panjang pembahasannya. Kenapa? Makanya tadi nanti i'rab itu ada i'rab yang tadi shahir, ada yang muqaddar, ada i'rab mahal. Mahalli. Ini kan meskipun kayak gitu tetap di mahalli raf'in khabar, kan gitu. Kan ya? Udah, pokoknya yang penting berarti yang harus antum ketahui sekarang adalah bahwasanya berarti i'rab dia adalah apa? Taghir. Oke ya, taghiru awakhir. Ingat, taghirnya ini hanya ada di awakhir. Dengan seperti ini berarti keluar yang fil awal atau fil ausat dan dia harus fil awakhir kalimah. Dan semuanya apa enggak? Enggak semuanya. Antum udah tahu kenapa dia enggak semuanya kenapa isim doang? Tadi kenapa? Di annahu iktasabahu ma'nan jadid. Begitupun mudhari ya, iktasabahu ma'nan jadid. Kemudian apa? Perubahan ini harus bisa babil apa? Bisa babil ikhtilafil awamil. Ada khilati 'alaiha. Harus dengan ini. Enggak boleh dengan hal yang lain. Kalau hal yang lain itu berarti bukan disebut dengan i'rab. Dan perubahan ini, taghir ini, gitu ya, taghir awakhir kalimil ikhtilafil awamil ada khilati 'alaiha. Taghiron imma taghiron malfudhon seperti di sini jaa Zaidun ra'aitu Zaidan marartu bi Zaidin au muqaddaron au muqaddaran jaa al-fata ra'aitu al-fata marartu bil fata gulami jaa gulami ra'aitu gulami marartu bi gulami. Ini semuanya muqaddar dan semuanya mu'rab. Jelas ya? Dan ini pun yang kita jelaskan ini semuanya baru isim. Ya. Modalnya kan belum jelas ini. Ya kan ya? Berarti apa? Ini bukti bahwasanya berarti kitab ini mahdud. Paham gak? Karena nanti syarih pun gak menjelaskan yang fi'il mudhari seperti apa. Ya kan ya? Berarti apa? Ya berarti di sini ini masih mahdud. Antum berarti masih butuh. Gak mencukupkan di sini doang. Butuh lagi untuk naik level selanjutnya. Maksudnya kalau misalnya antum gak paham di sini gak ada masalah. Antum yang penting pahami apa yang sesuai dengan antum marah antum sekarang. Gitu ya. Nanti antum akan paham sendiri misalnya gitu ya, seperti tadi misalnya perkataan Nadir tadi, pertanyaan Nadir tadi gitu ya. Enggak, di sini enggak cocok antum menanyakan tersebut karena di sini enggak ada pembahasan tersebut. Silakan nanti antum juga akan tahu sendiri gitu ya. Nanya itu kayak gini, nanya misalnya harus sesuai gitu ya, sesuai dengan apa yang ada di sini gitu ya.
Kayak gitu. Ada lagi? Ada pertanyaan? Tentang ini? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Jam berapa? Jam 2.50. Di sini di pembahasan ini antum harus paham betul baik-baik mukadimah yang anak kasih tadi. Maksudnya itu penting tuh, karena banyak orang yang ya udah pindah aja gitu dari satu kalam ke kalam yang lain tanpa tahu. Maksudnya kenapa beliau ini bahas i'rab? Ini hal yang paling penting gitu, supaya antum lebih nikmat ketika antum belajar kayak gini. Antum tadi kenapa misalnya bahkan hal-hal kayak misalnya tadi ya kan ya, selama ini antum hanya hafalan kan ya, antum i'rab selama ini misalnya sorogan hanya hafalan yang antum Zaidun mubtada'un kayak gitu doang udah. Tapi jangan jadikan itu hanya sekedar apa hafalan. Antum harus paham ini kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, ya kan ya. Ketika anak bilang misalnya a'rif doroba haliyali, cocok gak misalnya kita anak bilang a'rif doroba? Sebenarnya kan enggak, doroba kan fi'il mati lagi mabni, kok bisa yang mu'rab yang mabni eta i'rab? Terus yang selama ini kita ucapkan, yang selama ini kita hikayahkan itu apa berarti? Doroba fi'lun madin mabniun kan mabni, ya kan ya. Maksudnya berarti hal kayak gitu itu tuh harus antum tanyakan, harus antum ketahui kenapa seperti itu, apa itu maksudnya. Jadi yang selama ini betul apa enggak sih anaknya i'rab dorobani? Apakah itu kan ini pertanyaan. Tahu nggak maksudnya anak? Jelas ya. Maksudnya itu hal-hal kayak gitu. Kalau dulu mungkin antum, ya kan ya, itu hanya sekedar hafalan kayak gitu. Sekarang itu bukan makom lagi kayak gitu. Antum harus lebih peka lagi, harus lebih tahu. Oh ini kenapa tadi seperti ini. Kenapa ada bab i'rab? Oh i'rab ini ternyata alamah rofa nasab jar ini adalah alamah bahwasanya berarti sesuatu ini menunjukkan kepada mana yang baru yang sebelumnya belum ada di dalam sebuah tarkib. Ya kan ya? Karena tadi dia harus punya alamah, karena kita nggak tahu bagaimana caranya kita mengetahui dia fa'il, dia maf'ul, dia idhofah, dia hal, dia tamyiz. Gimana cara kita mengetahuinya? Ya kan ya? Oh dengan i'rab, makanya beliau harus membahas i'rab, karena i'rab ini merupakan alamah, merupakan dalil, merupakan amrun yadul alal makna yang kita misalnya tadi ya kita ketahui kecuali hanya dengan dalil ini, karena kita nggak tahu. Beda dengan tadi fi halati al mufrad ya, seperti jamak. Ya kan itu mudah. Oh kalau ditambah waw jadi udah jamak, tambah ya jadi jamak, ya kan ya. Kalau tambah alif jadi musanna. Kalau tasgir udah ada wazan-wazannya. Udah jelas. Tapi di sini kan masih gak jelas nih di fi'alati tarkib. Makanya butuh kaidah. Ya kan ya, butuh kaidah yang menjelaskan ini kenapa dia fa'il. Oh, kalau dia fa'il ini nih cirinya kenapa karena dia rofa. Dan amilnya misalnya seperti ini. Ya kan ya? Itulah yang disebut dengan i'rab. Makanya tadi i'rab adalah taghyir awakhir kalim likhtilaf al-amil. Kalau amilnya seperti ini, menuntutnya ini. Kalau amilnya seperti ini, menuntutnya seperti ini. Makanya kita bagus juga untuk para mubtadi adalah awamil mi'ah. Itu antum harus hafal, harus tahu. Karena nanti antum akan mengetahui oh ini kedudukannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jelas kan ya? Itu bisa dibaca. Kalau antum sudah, maksudnya udah selesai nih hal-hal kayak gini. Paham kan ya? Maksudnya kitab-kitab yang lain itu bisa antum baca. Ya, Imam Jurjani kan? Imam. Ada dua. Itu ya. Jordania ambil. Ya. Itu bagus. Silakan dimiliki. Udah beli. Berbahasa. Yang bisa kalau sana. Oke, kita cukupkan. Sudah lama kan? Berapa jam? Maksudnya anak kalau ngejelasin baca ini akan panjang. Karena yang anak belum ngejelasin sama sekali. Sini antum baca al-i'rab istilahi man yaqulu innahu ma'nawi. Kita belum bahas ma'nawi. Ya kan ya? Kita belum bahas ma'nawi, belum bahas lah tanzim. Maksudnya kayak gini nih. Ini dikit aja. Maksudnya karena akan panjang kalau kita baca sekarang. Panjang banget. Kan
kan i'rab ini apa? Taghyir. Ya. Oke. Kita bahas taghyir aja, belum bahas taghyir secara detail. Taghyir ini kan dari apa? Katanya. Yang anti modernnya apa taghyir? Ghayyara. Ghayyir. Taghyir. Iya kan? Iya. Taghyiron. Taghyir itu fiilnya siapa? Lafadznya apa sih fiil mutakalim? Mutakalim. Yang mentaghir itu siapa? Mutakalim kan ya? Iya kan? Iya. Maka sebenarnya ini gak cocok nih perkataan taghir. Nah, ini di mana taghayyur. Nah, ini belum bahas nih. Nah, ini sedikit. Maksudnya kita kalau baca ini sekarang itu akan panjang. Begitupun misalnya di sini ma'nawi. Apa maksudnya ma'nawi? Oh, ini ada khilaf nih antara para ulama. Ada yang bilang i'rab ini ma'nawi, ada yang bilang i'rab ini lafzi. Gitu ya. Apa maksudnya ma'nawi? Nafsul intikal. Intikalnya itulah yang disebut dengan taghir. Apa maksudnya? Kayak tadi, kan Zaid nih. Fi qabla tarkib nih, mufradat. Kemudian ada dalam sebuah tarkib jaa Zaidun. Mana i'rabnya? Ma'nawi gak kelihatan. Karena intikal nafsu intikal min halatil waqi' ini gak kelihatan nih, intikal dari sini ke sini tuh gak kelihatan. Ada yang bilang dia si taghir ini atau si i'rab ini adalah lafzi, kelihatan apa ya ini? Paham nggak? Jelas ya? Ini akan panjang nih kalau baca sekarang, maka kita akan cukupkan. Yang penting antum harus paham sekarang adalah tadi muqaddimah pada masuk ke dalam sebuah i'rab, kemudian ta'rif itu silakan dikuasai dengan benar. Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, fatimil alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.